Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara konsolidasi rapat kerja DPW Sumbar bersama KSB DPP UMKM Manis Sumbar hari ini Senin 18 September 2023. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Santi. Kepada Santi disilahkan ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia damai, warna tumpah darah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, karena negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, karena negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya diikuti dengan lagu Mas Anies. Ayo bergerak serentak menuju rakyat Indonesia, menyusun perjuangan dan persatuan. Ayo bergerak serentak bersama Anies Baswedan, Partai Demokrasi Nasionalis dan religius. Anies Baswedan, santun bagaimana berwibawa. Anies Baswedan, Anies Baswedan, terus bergerak bersama untuk Indonesia sejahtera. Hadirin dimohonkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPW UMKM Manis Sumbar kepada Bapak Eka Maritim, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min syururi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di sini atas kehendak Allah dan dapat bertatap muka dengan bapak-bapak dari pusat untuk rapat konsolidasi DPW PMKM Manis Sumbar ke depan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua Umum Pusat Bapak Joko Wiranto dan Bapak Ketua Penasehat dari Pusat juga Bapak Yuniti Nurzain dan Koordinator Wilayah Sumatera Barat Bapak Ilham Isam. Selamat datang Pak. Mohon maaf tempatnya agak sederhana karena kita diberitahukan mendadak dari Pekanbaru langsung sini dalam waktu beberapa hari. Saya harus mempersiapkan ini. Alhamdulillah kita mendapat support dari Bu Anggota Dewan. Mudah-mudahan amin, amin nanti kan, amin. Mudah-mudahan lolos. Kita doakan. Dan saya harap beberapa waktu kita yang tertunda karena kesibukan kita masing-masing, hari ini kita satukan tekad untuk memajukan PMKM Manis dan beberapa partai koalisi yang diharapkan kita bisa menjadi topangan mereka untuk memenangkan calon presiden kita Bapak Anies. Harapan kita PMKM Manis ini kita bisa bekerja sama dengan beberapa anggota dewan dan kita bisa membantu mereka, mereka juga bisa membantu kita. Dan beberapa tadi sudah kita menggandeng partnership dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Nagari. Itu suatu tolak ukur yang
bagi saya amat sangat membanggakan bagi saya, karena ke depan kita akan membuat roadshow kewirausahaan di 19 kabupaten kota. Ada yang sudah mengisi listnya. Nah, itu nanti kita akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Bank Nagari, Bursa Efek Indonesia. Kalau Bursa Efek Indonesia nanti kita diberi saham, bukan kita mau beli saham, kita diberi saham. Tapi besarnya itu paling tergantung mereka mau beli kita saham berapa. Biasanya kita kan harus membeli saham. Dari EDX ini kita diberi saham untuk mengembangkan. Itu salah satu di mana saya sebagai ketua DPW untuk memajukan teman-teman yang ada di Sumbar ini. Yang kedua, mungkin ada beberapa calon anggota dewan mungkin yang bisa kita gandeng untuk kerjasama, baik itu untuk pembuatan NIB, pembuatan halal, pembuatan izin-izin usaha lainnya, mungkin itu. Dan mungkin tentunya di UMKM Manis ini saya tidak mau ada kegaduhan. Mungkin ada beberapa teman ini yang akan saya keluarkan, seperti saya baru lihat dan saya baru baca ini yang tidak pantas saya baca ini di grup ini, seperti membuat kegaduhan ini. Saya sudah undang ke sini, tapi beliau tidak mau. Calon KSB Agam Pak, saya sudah undang, tapi beliau harus saya mengundang. Kan saya sudah mandatkan sama ketua jaringan untuk mengundang, tidak mau, harus saya mengundang. Saya kan yang banyak kerjaan. Nanti saya minta izin untuk melakukan. Dan seperti itu mungkin kita harap maklum saja. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu siapa orangnya ya. Kita harap maklumi saja. Kita harap di UMKM PMK Anis ini di grup Sumbar kita maju terus. Siapapun yang akan menghalangi, kita akan tetap maju. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maju. Baik itu dari mana saja, kekacauan dari mana saja, kita akan tetap maju. Tanpa mereka kita akan harus tetap maju. Okay. Demikian mungkin sambutan dari saya. Mungkin selanjutnya mungkin ada tambahan dari bapak-bapak dari pusat, mungkin banyak akan disampaikan. Sedianya kita akan membentuk komisi-komisi untuk kegiatan kita di PMKM Manis Sumbar. Tapi karena waktu mungkin keterbatasan, mungkin saya juga tadi sudah bilang sama Pak Joko, mungkin selanjutnya akan membentukkan koperasi UMKM Manis. Yang sedianya mungkin yang sudah saya sampaikan ke Bank Nagari tadi, buku besar kita untuk tabungan mungkin akan dibuka ke Bank Nagari. Juga nanti koperasi juga nanti akan membuka di Bank Nagari. Jadi kalau ada ibu-ibu yang terkendala sama perizinan pinjaman, nanti bisa lewat koperasi UMKM Manis. Ya, untuk pengembangan usahanya. Jangan lupa depan ada calon anggota dewan kita, Bu Rina Devita, Dapil 3 Agam. Nah, mudah-mudahan beliau bisa mewakili kita menyampaikan aspirasi di anggota dewan nanti. Mudah-mudahan beliau lolos menjadi anggota dewan, jadi kita bisa menyampaikan apa aspirasi kita untuk kemajuan usaha kita. Kita pilih dia, kita juga ibu itu punya mau sama kita juga punya mau sama dia. Ya, ibu ya. Oke, demikian Pak, Ibu, sambutan saya. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Eka Maritim. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua DPP UMKM Manis Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak AHM Joko Wiranto. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama hormati, ada mendampingi kami dari Jakarta, giat dari Pekanbaru, di sana di 2 kegiatan diskusi kebangsaan bersama tokoh-tokoh nasional. Kemudian ada juga pelantikan deklarasi pengurus DPW. Setelah itu kami hadir di sini semua atas bantuan dan dukungan dari Ketua Penasihat kita, Bapak Haji Yuneldin Nurjain. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah saya sehingga bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu semua. Kemudian di samping kanan saya ada koordinator wilayah, bukan koordinator wilayah Sumbar, tapi koordinator wilayah Sumatera. Jadi dari Lampung sampai dengan Aceh itu kerjaan beliau untuk menata semua kepengurusan. Tepuk tangan untuk Pak Ilham. Subhanallah. Dan saya diperkenalkan kali ini dengan bangga, saya memperkenalkan ya kakak saya calon anggota dewan. Kita doakan dan kita dukung penuh agar menjadi dewan yang mewakili kita, mewakili UMKM untuk bisa maju di wilayah Sumbar.
Puji saya syukur, marilah kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Eka lupa saya sebutkan. Ini saudara saya yang berani untuk mengambil tampuk kepemimpinan Sumbar bersama jajarannya. Terima kasih Pak Eka, ini sudah memberikan tempat, kemudian sudah mengkondisikan seorang leader ya, seorang pemimpin memang harus seperti itu, siap berkorban untuk apa? Untuk menyiapkan tempat dan untuk apa? Ya, menyiapkan snacknya, menyiapkan makan siangnya, walaupun itu di-create ya, itu kan strategi dia dalam mengkondisikan, itu bagus ya. Jadi juga berani melawan tantangan, kan ada yang nggak mendukung, coba kayak jalan terus untuk kemajuan UMKM Sumbar. Terima kasih untuk beliau. Ya, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwasanya UMKM Manis Indonesia Sejahtera atau lebih dikenal dengan UMKM Manis. Kenapa sih UMKM Manis? Karena kita bagian daripada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Nah, ini beliau ada di Anis, induk simpul. Nah, kita sayapnya, kita ada UMKM Manis. Tapi pada saat saya daftarkan ke pemerintah, Kemenkumham untuk meminta izinnya agar kita tidak menjadi relawan yang liar, agar kita tidak menjadi binaan yang liar. Makanya saya daftarkan ke pemerintah. Jadi kita ini duduk di sini ibu-ibu semua dilindungi, ada payung hukumnya, tidak ada orang boleh melarang kita. Apalagi teman kita yang melarang kita jangan nodir. Ya, tidak boleh karena kita sudah punya SK Kemenkumham. Kenapa saya buat SK Kemenkumham? Agar ibu dan bapak bisa berkoordinasi dengan apa? Dinas UMKM di provinsi. Sudin UMKM di provinsi, Kementerian UMKM harus bisa bekerja sama. Untuk apa? Untuk memajukan ibu-ibu semua. Ibu-ibu harus naik kelas, ibu-ibu harus punya NIB, ibu-ibu harus punya sertifikat halal. Jadi sekarang nanti ke depannya tidak boleh ibu berjualan sembarang bebas seperti itu. Ibu ditanya, ibu ada NIB-nya nggak? Nggak ada, nggak boleh berjualan. Nah, kan nanti mumpung belum peraturan itu berjalan, nanti akan dibantu oleh Pak Eka untuk bisa mengkondisikan agar ibu bisa maju. Jadi itu yang pertama alasannya. Dan siapapun presidennya, UMKM Manis tetap berjalan. Saya berharap kepada Pak Eka dan jajarannya bisa mengelola UMKM ini seperti layaknya mengelola perusahaan. Untuk apa sih dikelola seperti perusahaan? Supaya ibu dan bapak yang ada di dalamnya menjadi sejahtera, menjadi maju gitu loh. Ya kan, jangan dikelola secara konvensional ini gitu loh. Jadi ya, ini sudah disiapkan Pak Eka sudah berencana untuk membuat koperasi. Sehingga tadi ibu tidak berpikiran tentang cek banking lagi juga, karena koperasi nanti atas nama koperasi pinjamnya ke sana. Tetapi juga ibu harus bantu, jangan ibu pasang badan habis dapat uang tidak mengembalikan. Karena setelah ibu ada raise pinjaman 10 juta, kalau ibu bagus bisa naik lagi. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan modal kerja ibu semuanya agar ibu bisa maju. Saya juga berharap kepada Pak Eka bisa ada 19 kabupaten kota di Sumbar. Produk agama apa yang bisa dijual di Payakumbuh? Di Payakumbuh apa yang bisa dijual di Bukit Tinggi? Jadi ada yang namanya penjualan lintas provinsi nantinya. Itu transaksinya masuk ke dalam rekening provinsi. Dilihat, haknya dari kabupaten kota diserahkan, tapi ada keuntungan yang bisa masuk dikumpulkan untuk menjadi kesejahteraan para pengurusnya. Jadi saya berharap ibu semua juga masuk ke dalam kepengurusan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kita relawan Pak Anies dalam waktu segera 5 bulan lagi, kita sudah harus menghantarkan Mas Anies untuk menjadi pemenang pemilu ini. Hanya Mas Anies lah yang bersih, Bu. Ya, jadi saya berharap Ibu dan Bapak bantu kita untuk membuat apa? Kesalahan Prabowo adalah dia dicurangi di TPS-TPS. Nah, kedepannya Ibu harus membuat tim penggerak di TPS. Ibu harus menang di TPS-nya. Bagaimana caranya ya? Membentuk tim penggerak. Saya di TPS 5 di Kabupaten Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi katakanlah. Saya harus buat tim penggerak di TPS itu. Ayo, siapa yang udah jelas memilih Mas Anies, kita buat tim penggerak ini. Nah, kemudian setelah itu ibu kampasin. Ibu datang ke RT, ibu datang ke tetangga, ibu datang ke saudara, ya. Kampasin, ibu ajak mereka, ayo. Kapan lagi untuk nyari presiden yang terbaik? Sekarang ini waktunya. Ajak mereka. Setelah itu nanti ibu akan dibantu sama ini dibuat stiker kecil, tempelin. Nah, dibantu sama siapa? Nah, sama kakak kita ini yang mencetak stiker nanti ya, Kak ya. Tolong cetak stiker yang kecil aja 10 kali 15. Nah, apalagi sudah ada. Nah, tempelkan di situ. Lebih bagus foto kakak sama Pak Anies samping kiri kanan, tempelkan di rumah itu. Oh, berarti rumah ini sudah jelas memilih Pak Anies. Nah, itu namanya Rumah Anies. Itu program yang ketiga. Nah, setelah terjadi beberapa rumah Anies, kita deklarasikan kampung Anies. Jadi daerah situ, daerah harus kita kondisikan untuk apa? Untuk menjadi kampung Anies. Supaya orang yang tidak ngerti Pak Anies, orang yang tidak paham Pak Anies, akhirnya ikut-ikut memilih Pak Anies. Dan kita bisa memenangkan Pak Anies 2024. Ya kan? Tepuk tangan ibu semua. Nah, setelah itu ibu jangan lupa, ibu buat musyawarah keluar. Nah, ini bagian daripada strategi pemenangan Pak Anies. Apa kendalanya, apa strategi? Nggak usah banyak-banyak, 5 orang,
7 orang, ayo di rumah saya kita ngobrol-ngobrol mengenai Pak Anies ya. Nah itu dipoto, kemudian dilaporkan ke Pak Eka, dan Pak Eka melaporkan ke pusat. Itu adalah kegiatan ibu-ibu yang memang ada di masing-masing kabupaten kota. Harus bekerja, harus bermusyawarah supaya menghasilkan ininya adalah mengantarkan masing-masing. Ya, tidak panjang lebar, nanti ada yang kurang paham, kita ada ditanya jawab setelah Bapak ini memberikan sambutan. Ya, sekali lagi saya berterima kasih Pak Eka dan jajarannya setelah ibu semua, karena ibu-ibu memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di sini, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memilih Pak Anies. Tetapi jangan lupa kita memiliki wadah UMKM, harus kita majukan UMKM. Ya, ibu-ibu ada di dalamnya, sehingga ibu-ibu harus bisa menikmati kesejahteraan atas pengelolaan UMKM yang baik di Sumbar ini. Besok insya Allah saya dengan Pak Eka dan pengurus inti menghadap Pak Wagub, ya Pak Audi. Kita sudah diberikan waktu untuk besok. Kita akan sampaikan ke Pak Audi kondisi UMKM yang dikelola sama Pak Eka. Kemudian kita minta kesempatan kepada Pak Audi agar diberikan program-program kesempatan UMKM-nya untuk UMKM Anies. Jadi mohon doanya besok kita akan hadir di Padang untuk ketemu dengan Pak Wagub. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berteriak, siapa kita? Ibu berteriak, UMKM Anies. Ya, siapa kita? 2024 Anies Presiden. Nah, Anies Presiden, Indonesia Sejahtera. Ya. Siapa kita? 2024 Anies Presiden, Indonesia. Siap ya? Ada yang memvideokan tolong? Ya, kita kirimkan ke pusat ibu-ibu dari Sumbar ya. Oke? Ya. Oke, berdiri, dipersilakan berdiri. Ya, biar nanti Pak Ilham dari sini juga bisa ini. Kakak bisa agak sebelah kak. Nah, tinggi nggak? Tika ya. Siap ya Bapak dan Ibu ya? Siapa kita? Jangan kaget. Ya, kita lagi ya. Oke. Siapa kita? 2024 Anies Presiden. Udah paham? Sekali kita tutup ya sebelumnya ya. Ulangi Pak Ilham, diulangi dari awal. Ya. Di closing dulu, kita mulai dari awal. Siapa kita? 2024 Anies Presiden. Kabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ahmad Joko Wiranto. Selanjutnya, arahan dan motivasi perjuangan oleh Ketua Penasehat DPP UMKM Anies Pusat, Bapak Haji Yuneldi Nurzain. Kepada Bapak disilahkan. Saya kalau udah mulai Pak Ketum, redup langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Eka atas katakanlah forum silaturahmi yang Pak Eka telah inisiasi meskipun dalam persiapan yang amat singkat. Yang terhormat Pak Ketum dan ibu-ibu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Tentu yang pertama senantiasa kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutamanya nikmat silaturahmi yang saat ini sedang kita selenggarakan. Bapak Ibu yang saya hormati, keinginan untuk menjadi lebih baik itu adalah sesuatu yang selalu menggelora di hati setiap manusia yang berpikir. Ingin sehat, ingin diperhatikan, kalau dulu ingin kinclong, ya. Intinya kebaikan itu adalah harapan semua orang. Apa yang kita lakukan saat ini, berkumpul di relawan Anies, tentu dasarnya adalah niat baik kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dengan pertama mengangkatkan orang yang kita anggap baik. Saat ini Pak Anies menjadi pemimpin ini. Karena semua kebaikan itu dalam masyarakat yang sifatnya katakanlah negara ini, itu komando utamanya yang bisa memberikan katakanlah keadilan, kesetaraan, kemakmuran dimulai dari
orang yang paling atas, yaitu presiden. Bagaimana presiden mendistribusikan keadilan? Nah, itu akal waras saya dari 3 calon yang saat ini ada, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, tiga-tiganya orang baik, putra putri bangsa dan berhak maju di kontestasi. Tetapi berdasarkan seleksi, saya hakku yakin bahwa Pak Anies adalah yang terbaik yang dalam kita. Penjelasannya bagaimana? Pak Anies ini satu-satunya presiden atau calon presiden yang punya kriteria, ayakan, filter sebelum mengambil keputusan. Ya. Jadi sebenarnya keputusan seorang pemimpin itu berdampak langsung terhadap rakyatnya. Katakanlah misalnya soal BBM, subsidi BBM. Kan selama masa Pak Jokowi BBM naik terus-menerus kan, dan narasi atau alasan yang dibangun membakar-bakar piti saja. Jadi dianggap BBM itu membakar uang, memboros-boroskan. Lebih bagus kita pakai itu untuk bangun jalan, bangun jembatan, ini itu segala macam. Dan kita percaya pula dengan omongan orang hebat itu. Sejatinya BBM itu tidak membakar uang. Kenapa? Karena begitu harga BBM naik, uang yang kita keluarkan untuk transportasi tentu juga akan lebih banyak. Jangan-jangan tambahan ongkos buat beli BBM ini adalah untuk uang sekolah anak kita, ya kan? Untuk katakan asupan makanan yang bergizi bagi anak kita. Jadi salah satu kebijakan menaikkan BBM itu dampaknya yang kita lihat sekarang, stunting. Stunting tahu ibu? Ya kan? Kurang gizi. Kenapa? Ya, karena ibu-ibu tidak lagi punya cukup uang untuk memberi asupan kepada anaknya karena uangnya kesedot untuk tambahan beli minyak gitu. Jadi gitu. Nah, apa filter yang Pak Anies punya? Pak Anies itu punya 4 filter. Kalau Pak Anies mau buat satu aturan, satu keputusan, selalu yang dilihat pertama oleh Pak Anies adalah apakah yang akan dilakukan ini, yang akan diputuskan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan. Itu yang di depan ya. Begitu ada keputusan diajukan oleh bawahannya atau siapapun, setelah diayak dengan filter pertama, oh ini tidak adil, udah. Itu misalnya nih, ada keinginan untuk menaikkan BBM misalnya, dengan segala macam argumen. Dilihat sama Pak Anies. Ya kalau dasarnya adalah bisa bakar-bakar uang, itu jelas salah. Karena Pak Anies melihat bahwa pendidikan, meskipun uang negara disubsidi ke pendidikan atau ke BBM segala macam, sepanjang itu untuk meningkatkan kesehatan, untuk membuat anak-anak kita pintar, itu bukan dianggap sebagai pengeluaran, itu investasi. Itu sebagai kayak orang kita nih, kita nanam padi, nanam bawang segala macam, dan itu akan kita panen nanti. Nah, cuma investasi di bidang pendidikan itu memang memanennya panjang, jadi mungkin bertanam pokok durian gitu. Tapi itu bukan uang yang keluar dengan sia-sia, bukan bakar-bakar uang. Jadi satu prinsip bakar. Yang kedua, apakah ini sesuai dengan kepentingan umum? Ya, apakah yang akan diputuskan ini benar-benar bermanfaat bagi yang banyak, bukan sekelompok orang? Nah, yang ketiga, itu apakah ini sesuai dengan data, informasi, ilmu pengetahuan? Jadi bukan asal gitu. Jadi bukan asal pokoknya. Jadi dikaji secara nalar, secara akal sehat. Baru yang kelima, peraturan. Nah, tidak ada satu presiden pun yang punya filter seperti yang Pak Anies. Nah, lalu kebetulan saya tinggal di Jakarta dan selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies, saya melihat ada pemimpin itu ada wibawa ya ke bawah. Artinya apa? Kalau pemimpinnya lurus, para bawahannya juga lurus. Nah, itu yang saya lihat di Jakarta. Nah, begitu Pak Anies selesai di bulan September yang saya lihat ya, tadinya di dekat rumah saya itu ada kali, sungai, saluran air. Di zamannya Pak Anies yang membangun liar itu ditertibkan. Dan tidak ada yang berani membangun. Nah, begitu Pak Anies lengser, sekarang udah mulai. Artinya apa? Begitu Pak Anies nggak ada, wibawa kepemimpinan itu langsung hilang. Nah, bayangkanlah kalau misalnya pemimpin yang seperti itu ada di nomor 1, alangkah indahnya negeri kita ini, ya kan?
Terus saya mau nambahkan menyangkut UMKM Anies. Kan banyak relawan sekarang, banyak sekali relawan. Tetapi yakinlah Ibu bahwa berada di UMKM Anies ini kita beda dengan teman-teman kita relawan lain. Relawan lain itu memaksimumkan diri untuk mengantarkan Pak Anies. Kita juga memaksimumkan mengantarkan Pak Anies. Tetapi biasanya kalau relawan itu kan setelah Pak Anies terpilih, bubar kan, selesai. Kita enggak, kita akan terus-menerus membantu Pak Anies. Jadi makanya seperti yang Pak Ketum bilang, kita sudah terdaftar sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan itu akan berlanjut terus. Bagaimana cara kita membantu Pak Anies? Ini nanti ya setelah Pak Anies. Untuk sekarang boleh. Pak Anies juga berharap kita bisa memformulasi problem-problem yang dihadapi oleh UMKM, diumpan, diberitahu ke Pak Ketum, nanti akan menjadi bahan kampanyenya Pak Anies. Jadi bolehlah diinventarisir apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh UMKM sekarang. Baik itu kesulitan yang sifatnya kapasitas kita sebagai pelaku bisnis, maupun kesulitan yang sifatnya kendala-kendala di luar yang bisa kita kontrol. Misalnya dari pemerintah, dari industri perbankan, segala macam. Itu diinventarisir dan di-feeding. Diberitahu ke Pak Anies menjadi bahan kampanye. Pak Anies minta itu sebenarnya. Kalau saya nggak salah itu dia minta dari seluruh Indonesia UMKM ini memberikan atau menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua mungkin kita berdoa agar Pak Anies terpilih, aminkan dong. Amin. Nah, itu baru kita ya boleh kan Bi, sekarang kan ada Kadin, ada HIPMI segala macam. Mereka ini orang yang jadi anak emasnya benar. Nah kita berharap kalau Pak Anies nanti jadi pemimpin kita, UMKM Anies ini merupakan cikal bakal UMKM yang katakanlah menjadi pusat toolnya oleh pemerintah untuk memakmurkan UMKM di Indonesia ini. Ya, apalagi kita sudah berjejaring di 30 berapa Pak? Itu 35 provinsi. Nah, itu ya Ibu ya. Terus yang terakhir, supaya kita tidak mubazir langkah. Nah, kita ini kan tugas kita nih 5 bulan ke depan sampai dengan Februari mensosialisasikan Pak Anies kepada masyarakat. Nah, masyarakat kita segmennya ya kita batasi sebatas pengusaha. Bukan batasi ya, maksudnya kita fokus lah ke teman-teman pengusaha, ke pasar, kemana segala macam. Agar tidak bertemu di irisan yang sama dengan teman-teman kita relawan lain. Gitu. Itu lebih akan lebih maksimum magnitudenya, hasilnya. Saya pikir itu Ibu-Ibu. Saya kalau bicara di depan orang, jadi gini, saya baca buku. Buku yang saya baca ini judulnya itu Non-Verbal Communication. Komunikasi tidak dengan kata-kata, ya kan? Bahasa simbol kata orang ini. Jadi kata buku itu kalau Anda berbicara dengan satu orang atau kelompok orang, jika Anda mengalami keringat keluar di dahi, keringat dingin, tangan mulai basah, dada berdebar-debar, itu artinya Anda berhadapan dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Waspadalah. Tanda-tanda itu ada nih sekarang. Nah, jadi saya ngikutin buku itu, saya waspada, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu ini orang yang hebat. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Yuneldi Nurzain. Selanjutnya, patah kata oleh Bapak Korwil Sumatera, Haji Dr. Andes Ilham Ihsan. Kepada Bapak disilakan. Pak Ketua, Ibu. Lita apa Ibu? Apa tuh menggelitik karena orang hebat ini kok menggelitik daripada kita. Ya. Oh iya, enggak untuk Pak Eka gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat pada siang ini yang sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan majelis kita pada siang ini mendapat ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh cara hidup yang baik dan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini beserta keluarga anak cucu kita tidak ada yang luput dari syafaat beliau nanti yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat,
saya sampaikan kepada Kak Eka sebagai ketua atau tuan rumah bahwa saya juga mendampingi Pak Ketum dengan Pak Penasehat dari UMKM, dan di depan kita juga sudah ada Ibu Rina Delvita ya, caleg Nasdem untuk provinsi ya, Dapil Agam dan Bukit Tinggi. Mudah-mudahan niat Ibu Rina Delvita ini terjaga, dalam artian beliau nanti bisa amanah insya Allah kalau terpilih, bisa menjadi corong bagi masyarakat dapilnya, bagaimana supaya bisa maju di dapilnya. Ya, kita doakan semoga Bu Rina bisa terpilih dan amanah. Yang penting itu amanah ya Bu ya. Kemudian saya tidak akan berpanjang lebar, taman pada siang ini saya cuma di tengah susahnya kehidupan, saya juga tidak tahu, tapi saya sendiri juga mengalami susah pasti dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Pasti ada masalah ekonomi anak, masalah keluarga, dan macam-macam masalah. Itu tandanya kita hidup. Di tengah segala macam masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian masih bisa menghadirkan diri di tempat ini dalam rangka memikirkan sesuatu yang sangat besar. Apa itu yang kita pikirkan sekarang? Yang kita pikirkan ini adalah negara bagaimana ke depannya bisa punya pemimpin yang amanah. Itu yang kita pikirkan Bu. Banyak orang hebat, banyak orang kaya, banyak orang yang punya kelapangan, tapi tidak memikirkan negaranya. Nah, kita yang ada di dalam ruangan ini, saya bisa yakinkan bahwa ada titisan darah pejuang, entah itu darah Muhammad Hatta, darah Buya Hamka yang mengalir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kita tepuk tangan untuk yang hadir di ruangan ini. Jadi, agar perjuangan kita ini menjadi amal jariah dan pahala, saya berharap Bapak Ibu sekalian membetulkan niat bahwa kita hadir di sini pertama demi negara, demi keluarga, dan demi agama kita dalam rangka mencari pemimpin yang amanah untuk negara kita. Setuju Pak Ibu ya? Supaya kalau nanti Anies jadi presiden, dia melakukan kebaikan-kebaikan, pahala yang dia dapat, kita juga dapat, itu pasti. Karena dosa jariah ada, pahala jariah juga ada Bu. Jadi kalau nanti Bapak Anies membantu perekonomian keluarga miskin, membantu anak yatim, dan sebagainya, dia dapat pahala, kita juga kebagian pahala. Karena kebaikan itu mengalir Bu ya. Dan keburukan itu akan kembali ke kita. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti balik ke tempatnya masing-masing, dan kami ke Jakarta kembali dilindungi dalam perjalanan, bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Itu saja Bapak sekalian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.